Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du ayuha talabaha as-su'ada. Al-yawm naltaqi ma'an fi ta'lim al-lughawiyyah, yani ta'limul lughah al-arabiyyah. Baik teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk belajar bersama tentang al-wihdah ats-tsaniyah, bab ad-dirasah, subbabnya al-qawaid, materinya tentang al-jumlah al-arabiyyah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencermati dan bisa memahami dari apa yang nanti akan saya jelaskan. Bisa teman-teman buka di halaman 22 di modulnya. Baik, kita langsung saja. Al-jumlatu al-arabiyyah atau kalimat dalam bahasa Arab itu tanqasimul jumal ila qismaini, bahwa jumlah dalam bahasa Arab itu terdiri atau terbagi dari menjadi dua bagian. Al-awwal al-jumlah al-fi'liyah. Yang pertama tentang al-jumlah al-fi'liyah. Kedua, kemudian ada al-jumlah al-ismiyah atau jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelaku. Kemarin sudah kita sama-sama belajar apa itu fi'il, bahwa fi'il adalah kata kerja. Jadi, jumlah fi'liyah itu gampangnya jumlah yang diawali dengan bentuk kata kerja, yang dimana kata kerja ini pasti membutuhkan fa'il atau pelaku. Dan yang kedua ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Untuk lebih mudahnya kita ganti mubtada dengan subjek kalau dalam bahasa Indonesia, dan khabar adalah predikatnya. Kemudian juga ada khobar. Khobar ini terdiri dari ada tiga bagian dari khobar. Ada khobar yang mufrad atau yang sendiri. Kemudian juga ada khobar jumlah, khobar yang terdiri dari jumlah. Kemudian ada khobar yang syibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah. Nah, ini pembagian dari jumlah al-arabiyyah. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan berupa bentuk fi'il, dan jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan bentuk isim. Isim itu kata benda. Baik, kita lanjutkan. Al-jumlah al-fi'liyah. Ini ada ketentuannya. Artinya yang pertama, jumlah ismiyah itu jumlah fi'liyah ya. Iya, salah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ini nanti jumlah ismiyahnya di skip ya. Bukan jumlah ismiyah tapi jumlah fi'liyah, salah ketik. Dan yang kedua, jumlah fi'liyah itu terdiri dari kata kerja dan fa'il, pelaku. Maksudnya dalam jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, di mana fi'il itu membutuhkan fa'il, pelaku dari kata kerja tersebut. Dan yang ketiga, pola dalam jumlah fi'liyah ini bisa kita sederhanakan menjadi predikat plus subjek. Jadi, kata kerja atau fi'il itu kita asumsikan predikat, dan subjek atau fa'il kita asumsikan sebagai subjek. Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya istahamma al-waladu, di mana istahamma ini berarti mandi, al-walad itu anak. Nah, istahamma di sini merupakan bentuk fi'il, yaitu fi'il madhi, di mana setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il.
yaitu al-waladu. Al-waladu di sini merupakan fa'il dari kalimat fi'il istahamma. Nah, istahamma atau fi'il ini kita asumsikan sebagai predikat. Kemudian al-waladu sebagai subjeknya atau yang pelaku dari kalimat fi'il istahamma. Siapa yang mandi? Al-waladu. Maka kita sebut dengan subjek. Nah, ini sesimpel ini ketika kita mau memahami tentang jumlah dalam bahasa Arab. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Yang pertama kita bahas adalah al-jumlah al-fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan bentuk kata fi'il atau bentuk kata kerja. Di mana jumlah fi'liyah itu terdiri dari kata kerja atau fi'il dan fa'il atau pelaku. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, kita bahas tentang jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu kata benda. Jadi ketika kita menemukan kalimat yang diawali oleh bentuk isim, isim itu kata benda, atau isim adalah kata yang menunjukkan arti tanpa dibarengi dengan waktu. Itu adalah klasifikasi dari isim. Kemudian yang kedua, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada atau kita gampangkan menjadi subjek dan khabar atau predikat. Nah, pola dalam jumlah ismiyah ini bisa kita sederhanakan menjadi subjek plus predikat. Kalau di dalam kalau di dalam jumlah fi'liyah itu, fi'il itu kita asumsikan sebagai subjek atau sebagai predikat. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini istahamma ini adalah predikat, kemudian al-walad adalah subjek. Maka kebalikan dari jumlah fi'liyah adalah jumlah ismiyah, di mana subjek di depan kemudian baru predikat. Contohnya, dalam contoh untuk lebih jelasnya, ada contoh kalimat at-talibu mahirun, di mana at-talibu artinya adalah siswa dan mahirun adalah cerdas atau pandai. Kemudian siswa ini atau at-talibu ini berkedudukan sebagai mubtada dan mahirun adalah khabar atau yang menjelaskan dari mubtada tersebut. Nah, mubtada ini berkedudukan atau kita simpelkan sebagai subjek, kemudian mahirun sebagai predikat. Nah, ini kalau teman-teman cermati akan sangat mudah sekali. Kemudian langsung kita lanjutkan saja. Kemudian setelah itu ada pembagian dari khobar. Khobar itu ada yang khobar mufrad, ada yang khobar jumlah, atau ada khobar yang syibhul jumlah. Nanti penjelasannya setelah ini. Nah, sedangkan yang khobar jumlah ini juga dibagi menjadi dua. Ada khobar jumlah al-fi'liyah, kemudian ada khobar jumlah al-ismiyah. Terus kemudian ada nomor 3 adalah ada sibhul jumlah. Kemudian apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah kalimat yang khobarnya atau predikatnya bukan berupa susunan fi'il atau fa'il, bukan susunan fi'il plus fa'il atau mubtada plus khobar. Kenapa disebut mufrad? Berarti di sini khobarnya merupakan kalimat yang menunjukkan arti satu, bukan berupa dari susunan fi'il fa'il ataupun mubtada dan khobar, maka disebut dengan khobar mufrad. Contohnya di sini al-mubtada atau subjek, al-khabar atau predikat. Contohnya Ahmadu hadirun. Nah, di sini Ahmad berkedudukan sebagai mubtada, kemudian hadirun berkedudukan sebagai khabar, di mana hadirun ini bukan bentukan dari fi'il plus fa'il ataupun mubtada dan khabar, maka disebut dengan jumlah atau disebut dengan khabar mufrad, yang artinya mufrad itu sendiri atau yang artinya satu. Nah, di sini maka
hadirun, kita fokus pada hadirun ya, karena kita yang dibahas adalah khobarnya, khobar mufrad. Kemudian yang nomor 2 contohnya al ustadzani hadirani. Nah, di dalam mubtada khobar ini juga harus saling cocok, saling sama antara musanna, antara mufrad, musanna dan jamaknya, atau antara muannas dan mudzakarnya. Contoh yang kedua al ustadzani, 2 ustadz atau 2 guru, maka harus hadirani. Nah, hadirani ini juga disebut khobar mufrad tetap, karena bukan bentukan dari fi'il dan fa'il ataupun mubtada dan khobar. Tetapi untuk musanna mudzakarnya harus sama, mufrad musanna dan jamaknya juga harus sama. Mufrad muannas mudzakkar sama muannas, mudzakkar sama muannasnya harus sama. Kemudian dari mufrad, musanna dan jamaknya juga harus sama. Yang ketiga ada contoh al-mudarrisun. Al-mudarrisun ini maka khabarnya hadirun. Nah, itu kurang alif ya. Ada hadirun, maka harus sama. Di mana Ahmad adalah mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad, hadirun. Al-ustadzani, di mana al-ustadzani ini adalah musanna atau yang berarti 2, maka khabarnya juga harus yang berarti 2, hadirani. Kemudian yang ketiga adalah mudarrisun yang berarti jamak, maka khabarnya juga harus jamak, hadiruna. Maka tidak boleh ada contoh kalimat Ahmadu hadirani, tidak boleh, maka harus sama. Ini yang disebut dengan khabar mufrad. Khabar mufrad itu adalah khabar yang dimana bukan bentukan dari fi'il dan fa'il ataupun mubtada dan khabar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada khabar jumlah al-ismiyah. Khabar jumlah ismiyah ini apa? Khabar jumlah ismiyah adalah kalimat yang khabarnya atau predikatnya berupa susunan mubtada, subjek, dan khabar predikat. Nah, jadi khabarnya ini berupa susunan mubtada dan khabar. Maka yang tadi di awal jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim, ya. Maka di sini contoh jumlah khabar jumlah ismiyah ini, jadi kita fokus ke khabarnya ya. Al-mubtada, subjek, dan khabar predikat. Contohnya Ismail abuhu mudarrisun. Nah, di mana kalimat Ismail ini adalah merupakan mubtada dan khabarnya adalah khabar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini adalah jumlah yang diawali oleh isim yang kedudukannya di situ mubtada dan khabar. Kita fokus di khabarnya. Abuhu mudarrisun. Abuhu di sini adalah merupakan mubtada dan mudarrisun juga merupakan khabar. Sedangkan abuhu mudarrisun itu berkedudukan sebagai khabar dari kalimat Ismail, karena contohnya Ismail abuhu mudarrisun, bahwa Ismail bapaknya adalah seorang guru. Nah, di mana abuhu di sini juga subjek, kemudian mudarrisun juga merupakan kemudian mudarrisun ini adalah predikat dari subjek abuhu, atau mudarrisun ini khabar dari mubtada abuhu. Lah, kalimat abuhu mudarrisun ini merupakan khabar atau predikat dari kalimat Ismail atau mubtada ataupun subjek. Jadi khabar jumlah ismiyah ini adalah di mana khabarnya itu merupakan bentukan dari susunan mubtada dan khabar. Di sini contohnya Ismail abuhu mudarrisun. Ismail di sini merupakan mubtada. Abuhu mudarrisun ini adalah khabar dari Ismail. Nah, sedangkan abuhu mudarrisun sendiri ini merupakan susunan dari mubtada dan khobar, di mana abuhu itu juga berkedudukan sebagai mubtada dan mudarrisun juga berkedudukan sebagai khobar. Tetapi keduanya abuhu mudarrisun ini, saya ulangi, ini merupakan khobar dari kalimat isim Ismail yang kedudukannya sebagai mubtada atau subjek. Gitu teman-teman, barangkali nanti perlu dijelaskan ulang atau
perlu ditanyakan, kita diskusikan. Kita lanjutkan terlebih dahulu slide-nya. Yang selanjutnya ada khobarul jumlah al-fi'liyah, di mana khobar jumlah al-fi'liyah ini adalah kalimat yang khobarnya berupa susunan fi'il dan fa'il serta bisa juga maf'ul atau objek. Nah, fi'il ini bisa kita sederhanakan menjadi predikat dan fa'il kita sederhanakan menjadi subjek, maf'ul itu kita sederhanakan menjadi objek atau keterangan. Contohnya, jadi gini, ketika khobar jumlah ismiyah itu khobarnya diawali oleh isim, karena jumlah ismiyah tadi di awal bahwa jumlah ismiyah ini jumlah yang diawali oleh isim yang dimana kedudukannya mubtada dan khabar. Nah, sekarang khobar jumlah fi'liyah ini dimana khobarnya merupakan bentukan dari susunan fi'il dan fa'il, bisa juga disertai dengan maf'ul atau objek. Contohnya al-mubtada dan khobar. Al-mubtadanya contohnya Fatimatu, khobarnya tuhibbu al-qira'ata. Nah, kita perhatikan teman-teman, perhatikan baik-baik ya, bahwa Fatimatu di sini kedudukannya sebagai mubtada yang atau kita sederhanakan jadi dia adalah subjek. Kemudian khobarnya merupakan kalimat bentukan dari jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini diawali oleh fi'il. Tuhibbu al-qira'ata. Nah, tuhibbu di sini di dalamnya sudah terdapat fi'il beserta fa'ilnya tuhibbu yang kembali dhamirnya ke hiya, yaitu dhamirnya balik lagi ke Fatimah, di mana tuhibbu ini terdiri dari predikat plus subjek atau fi'il plus fa'il. Nah, di mana tuhibbu ini juga merupakan predikat atau khobar dari kalimat isim Fatimatu atau mubtada dari kalimat atau mubtadanya Fatimatu. Jadi tuhibbu ini merupakan khobar dari kalimat isim atau mubtada Fatimah. Jadi yang dimaksud dari jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah ini di mana khobarnya itu merupakan bentukan dari fi'il dan fa'il. Kayak contoh di sini tuhibbu. Tuhibbu ini sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Tuhibbu fi'ilnya tuhibbu. Fa'ilnya dhamir hiya yang kembali ke Fatimah. Di mana tuhibbu merupakan fi'il dan fa'il atau predikat plus subjek. Kemudian juga tuhibbu ini atau predikat atau fi'il dan fa'il ini juga merupakan predikat atau khabar dari isim Fatimah yang sebagai mubtadanya. Kemudian al-qiraah di sini sebagai objek. Jadi objek yang dilakukan oleh Fatimah itu apa? Al-qiraah adalah membaca. Yang artinya Fatimah tuhibbul qiraah, artinya Fatimah senang membaca. Jadi Fatimah ini berkedudukan sebagai subjek, tuhibbu berkedudukan sebagai predikat, kemudian al-qiraata berkedudukan sebagai objek atau maf'ul. Jadi Fatimah itu mubtada, tuhibbu itu khabar jumlah fi'liyah, kemudian al-qiraah adalah maf'ul bih dari kalimat fi'il tuhibbu. Mudah-mudahan yang sederhana ini teman-teman bisa memahaminya. Nah, ini kemudian ada khobar sibhul jumlah. Khobar sibhul jumlah ini apa? Khobar sibhul jumlah adalah kalimat yang khobarnya atau predikatnya berupa keterangan waktu. Atau lebih gampangnya, sibhul jumlah ini menyerupai jumlah, entah itu jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Tetapi pada hakikatnya itu bukan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, tetapi merupakan khobarnya berupa keterangan tempat atau waktu. Nah, biasanya ini diawali oleh amama atau wara'a atau tahta atau bahkan bisa dengan kayak yang menyerupai dengan jumlah gitu. Bisa menggunakan kayak inda. Baik.
Contohnya di sini sayyarati amama maktabatil jami'ati, itu kurang alif, mohon maaf. Amama maktabatil jami'ati. Nah, di mana al-mubtada ini adalah kalimat sayyarati. Sayyarati itu adalah artinya mobil saya. Artinya sayyarati amama maktabatil jami'ati itu mobil saya berada di depan perpustakaan kampus. Nah, ini berarti menunjukkan keterangan tempat. Nah, jadi khobar syibhul jumlah ini adalah di mana khobarnya ini merupakan berupa keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, yang menunjukkan keterangan waktu di mana? Keterangan tempat itu di mana? Di kalimat amama. Amama ini berarti di depan. Nah, ini makanya ini amama maktabatil jami'ati ini menyerupai dengan jumlah, maka disebut dengan khobar syibhul jumlah. Khobar yang menyerupai dengan jumlah, entah itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, ini terkait dari materi kita, yaitu tentang al-qawaid di wahdah atsaniyah. Bisa teman-teman pelajari. Mudah-mudahan video ini atau PPT ini bisa memudahkan, bisa menjelaskan, dan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Bahwa di dalam al-jumlah al-arabiyah itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Intinya jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali oleh fi'il, kalimat fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Ketika kita menemukan kalimat yasqutu as-salju di contohnya misalkan. Yasqutu itu artinya kata kerja yang artinya jatuh. As-salju itu es atau salju. Nah, itu ketika kita menemukan kalimat seperti itu, maka itu klasifikasinya merupakan jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua kita menemukan ada fi'liyah, pasti ada ismiyah. Kemudian yang kedua ada jumlah ismiyah. Gampangnya jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh kata benda atau yang diawali oleh isim. Contohnya al-madrasatu nadhifatun. Nah, di mana kalimat ini diawali oleh kata isim atau kalimat isim atau kata benda, yaitu al-madrasatu. Nah, ketika kita menemukan kalimat seperti itu, berarti sudah bisa dipastikan kalau kalimat itu merupakan kalimat atau jumlah ismiyah. Kemudian di macam-macam khobar, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, kemudian ada yang terakhir ini khobar syibhul jumlah. Khobar mufrad itu artinya satu, ya berarti khobar itu bukan bentukan. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan merupakan bentukan dari fi'il fa'il ataupun mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua ada jumlah ismiyah, ada khobar jumlah ismiyah maksudnya. Khobar jumlah ismiyah ini apa? Khobar jumlah ismiyah ini berarti khobarnya terdiri dari jumlah ismiyah, yang dimana jumlah ismiyah itu kedudukannya mubtada dan khobar. Kemudian yang ketiga ada khobar jumlah fi'liyah, di mana khobarnya merupakan bentukan dari kata fi'il dan fa'il. Nah, kata kerja. Jadi sama dengan pengertian dari jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Khobar pun sama. Jadi ketika khobar jumlah fi'liyah itu berarti khobarnya diawali oleh kalimat fi'il, di mana ketika ada fi'il pasti ada fa'il. Kemudian yang terakhir ada khobar syibhul jumlah atau khobar yang menyerupai jumlah, padahal itu bukan jumlah, atau kalimat yang khobarnya berupa keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya baitu raisil jami'ah, rumah rektor kampus, janibal mustashfa itu berada di samping rumah sakit. Nah, itu menunjukkan keterangan tempat. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami. Kiranya nanti apabila ada pertanyaan atau hal yang belum paham,
Nanti kita bisa diskusikan lewat Telegram, lewat grup Telegram kita, dan mudah-mudahan semoga saja teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan yang sangat sederhana ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dari tulisan tadi ada yang salah, saya mohon maaf, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.